Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan, al hadiyatu yang ke-1, wal ishruna dan 20. Kila itu dikatakan, la gurbata, tidak ada istilah asing, lil fadili, bagi orang yang utama, wala watona, dan tidak disebut berdomisili atau tanah air, lil jahili, bagi orang yang bodoh. Itu jadi makalah, perkataan atau nasihat yang ke-21, masih di bab yang kedua dalam kitab Nasolibat. Itu berupa ungkapan, ya, dimana tidak ada istilah asing atau disebut orang asing bagi orang yang utama atau mempunyai keutamaan. Sebaliknya, tidak disebut berdomisili atau bertanah air, ya lawanannya lah pokoknya mah asing bagi orang yang bodoh. Nah, maksudnya gimana? Ail mutasipu, yakni orang-orang yang tersifati bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, karena maka adalah mukarroman atau mukroman, ya, sama-sama isi maf'ul. Dia itu dimuliakan, mu'azzaman, bahkan diagungkan, indan nasi, ya, di sekitar manusia, bi'ai baladin, di negara manapun, karena adanya ia. Makanya pakana, maka adalah kullu baladin, setiap negara, indahu, yang dia singgahi atau dia tempati, watonan itu jadi tanah air, walakana, dan walau kana, walaupun adalah ia hakikatnya goriban, itu asing. Itu jadi orang-orang yang tersifati atau memiliki ilmu dan pastinya diamalkan, ya, itu kedudukannya di sisi manusia, dia dihormati, diagungkan, ya. Di mana aja dia berada, pasti kalau orang itu berilmu dan diamalkan, ya. Nah, makanya kita ini harus berusaha untuk memiliki ilmu dan diamalkan, sehingga
mudah-mudahan dimuliakan dan diagungkan oleh manusia, tapi tetap kita jangan punya tujuan itu ya. Pokoknya mah udah belajar jadi berilmu, kemudian amalkan. Nah, nanti insyaallah dia akan dimuliakan dan diagungkan. Nah, makanya setiap negara atau tempat yang ia tempati itu jadilah tanah air ya, atau statusnya dia berdomisili. Walaupun pada kenyataannya dia itu ngumbara atau asing. Nah, ini memang bisa dipahami juga bahwa hidup bisa jadi nih ya, karena memang tadinya orang jauh, kemudian dia pindah ya. Itu kalau memang berilmu dan diamalkan, dengan cepat dia itu akan dimuliakan dan diagungkan atau terkenal gitu ya. Walaupun padahal dia itu baru gitu, asing gitu ya. Nah, bisa juga dia itu di dunia ini nih, karena memang kan pada dasarnya di dunia ini kan kita ngembara ya, yang pasti akan kembali ke kampung halaman, yaitu akhirat, surga khususnya insyaallah. Nah, dia kalau memang berilmu dan diamalkan, nah di dunia ini juga dia akan dimuliakan dan diagungkan gitu ya. Ya pokoknya mah terkenal lah. Walaupun sekali lagi penghormatan dan pengagungan yang nantinya jadi terkenal itu jangan jadi tujuan gitu ya. Sebab kalau jadi tujuan mah, maka dia berilmu bahkan diamalkan ya, tujuannya supaya dimuliakan oleh orang, diagungkan. Nah, itu seandainya benar-benar dimuliakan dan diagungkan ya, itu dia tetap dosa juga gitu. Ya udah, itu mau udah serahkannya ke Allah. Iya gitu ya. Nah, apalagi udah dia ini belajar, punya ilmu, kemudian diamalkan, tujuannya agar dimuliakan dan diagungkan oleh orang ya. Ternyata ya karena memang kan semuanya Allah ya. Kalau memang Allah nggak ngetuk hati makhluk untuk memuliakan apalagi mengagungkan, nggak bisa ya. Jadi orang-orang itu nggak memuliakan dan nggak mengagungkannya, itu udahnya dosa juga stres ya. Karena tujuan dia tadinya pengen dimuliakan, pengen diagungkan. Nah, tiba-tiba ya sekarang enggak gitu ya. Gitu. Nah, memang ini kalau betul-betul dia niatnya pokoknya mah berilmu ya dan beramal karena Allah gitu ya. Nah, insyaallah itu nanti dimuliakan dan diagungkan. Karena memang sesuai dengan
firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Jadi Allah mengangkat pada orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu atau berilmulah beberapa derajat. Ya, makanya survei juga bisa membuktikan ya antara orang yang berilmu dengan yang enggak gitu kenyataan. Ya. Nah, itu kalau memang orang yang utama karena berilmu dan diamalkan, jadi nggak ada istilah asing bagi dia. Pokoknya di mana dan kapanpun juga dia itu pokoknya mah udah langsung dimuliakan dan diagungkan ya, dengan kata lain terkenal gitu ya. Nah sebaliknya nih, wal jahilu, sedangkan orang yang bodoh bikhilafi dzalika, itu sebaliknya orang yang utama yang punya ilmu dan diamalkan tadi. Maksudnya gimana? Jadi kalau orang yang tidak disifati dengan ilmu dan amal ya, maka pasti dia itu nggak bakal dimuliakan apalah diagungkan. Gitu. Di mana juga dia. Makanya setiap tempat yang ia singgahi, dia itu ya karena nggak dimuliakan apalagi nggak diagungkan, jadi nggak terkenal. Ya dengan kata lain, dia itu ya seperti ngembara gitu, asing gitu ya. Begitu. Ya sama nih tadi ya. Di dunianya juga nih. Ya jangankan itu mah orang mana-mana yang baru datang ya. Orang situnya juga kalau memang dia itu nggak berilmu, nggak diamalkan, ataupun bodoh gitu ya, ya pasti kan orang nggak bakal menghormati, nggak bakal memuliakan, nggak bakal mengagungkan ya. Jadi nggak terkenal. Gitu. Makanya walaupun dia lama, orang situnya bahkan itu tadi ya. Nah bisa juga nih di dunia ini, kalau orang itu bodoh, nggak berilmu, apalagi ngamalin ya. Nah itu dia secara global di dunia juga dia nggak bakal dimuliakan, nggak bakal diagungkan. Nah apalagi nanti di akhirat. Sehingga ya pokoknya mah dia udahnya di dunia sengsara, apalagi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah makanya jangan dipiara tuh kebodohan itu ya. Jangan istilahnya lah. Yang penting mah ibadah bahasanya. Ingat, ibadah sebanyak apapun, khusus sholat ya, yang memang sebagai wadah amal dan ukuran istilahnya nanti diterima enggaknya ibadah yang lain ya, bahkan di akhirat nanti jadi yang pertama dihisab. Itu kalau nggak ada didasari dengan ilmu mah nauzubillah ya, boro-boro istilahnya dapat pahala atau keuntungannya ya, sah juga kagak, bahkan kewajiban belum gugur, jadi dia tetap masih dosa walaupun istilahnya dia itu ibadah gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau memang bodohnya enggak sambil belajar atau ngaji. Tapi kalau memang dia sambil ngaji mah nih bodoh-bodoh juga, insya Allah dimaklum.
karena ada harapan untuk tahu gitu ya. Dan seandainya lupa, ya diingetin gitu. Itulah perbedaan antara orang yang berilmu dan diamalkan dengan orang yang bodoh ya. Nauzubillah. Dan cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.